Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Apakah kamu masih ingat tentang sifat-sifat dan medan magnet? Diskusikan secara berpasangan pertanyaan di atas. Sekarang kamu akan lakukan percobaan tentang cara membuat magnet. Baca dan ikuti langkah-langkah berikut dengan teliti. Percobaan membuat magnet. Percobaan 1. Tujuan percobaan: membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahan: 1 magnet, 2 paku ukuran besar, 1 buah, 3 paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkah percobaan: 1. Gosokkan paku besar 1 arah pada magnet sebanyak 5 kali. 2. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-pakuan kecil. 3. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 4. Gosokkan kembali paku besar searah pada magnet sebanyak 15 kali. 5. Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. 6. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. 7. Gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Kemudian buatlah tabel percobaan membuat magnet berikut. Berisikan nomor, jumlah gosokan, jumlah paku kecil yang menempel. Di sini untuk jumlah gosokan 5 kali, 15 kali gosokan, dan 30 kali gosokan. Kalian hitung jumlah paku kecil yang menempel. Kemudian laporan percobaan membuat magnet dengan cara digosokkan. Berisi dengan tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Untuk percobaan 2, tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahan: magnet, penggaris, paku besar, paku kecil. Langkah-langkah percobaan: dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. 4. Lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Berikut tabelnya. Berisi dengan nomor, jarak paku besar dengan magnet, jumlah paku kecil yang menempel. Jarak di sini kita buat 6 cm, 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Kemudian laporan yang berdasarkan percobaan. Buatlah laporan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Tujuan percobaan kalian tulis, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Kemudian untuk percobaan 3, tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: 1 baterai, 2
2 kawat 15 cm, 3 paku besar, 4 paku kecil. Langkah-langkah percobaan. 1. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil. 4. Catat pada tabel apa yang terjadi. 5. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Di sini kita buat tabel nomor, jumlah lilitan, jumlah paku kecil yang menempel. Untuk jumlah lilitan kita buat 5 lilitan, 10 lilitan, dan 20 lilitan. Kalian hitung jumlah paku kecil yang menempel untuk tiap-tiap lilitan dan tulislah pada tabel berikut. Kemudian tulislah laporan berdasarkan percobaan. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Tujuan percobaannya kalian tulis alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, kesimpulan. Setelah selesai melakukan percobaan, setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaan secara bergiliran di depan kelas. Setelah selesai melakukan percobaan, ayo kita berolahraga agar tubuh tetap sehat dan bugar. Sebelum memulai gerakan baru, coba kamu lakukan dari gerakan langkah kaki yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Setelah itu, kamu akan melatih gerakan tangan. Perhatikan gerakan yang akan dicontohkan oleh gurumu. 1. Gerakan ayunan 1 lengan. Kemudian gerak ayunan 1 lengan silang ke samping badan. Yang ketiga, gerakan ayunan kedua lengan ke samping kanan dan samping kiri badan. Yang keempat adalah gerak ayunan silang, lengan silang ke depan dan ke belakang badan. Yang kelima adalah gerakan ayunan lengan ke samping kanan dan samping kiri. Yang keenam adalah ayunan tangan mengitari kepala. Ulangi gerakan beberapa kali, lakukan dengan semangat dan ikuti irama musik yang mengiringi. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang. Ayo kita praktekkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari sebelumnya. Apakah kamu masih ingat apa saja yang perlu kamu cantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Diskusikan dalam kelompok. Baca kembali formulir pengiriman barang di pembelajaran 1. Kamu akan mempraktikkan cara mengisi formulir tersebut. Sebelum baca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang berikut, petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Data penerima. 1. Isilah data penerima dengan huruf besar. 2. Isilah nama penerima dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8.
isilah nomor telepon penerima. Kemudian data pengirim, isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Data lainnya. 1. Tulis tempat tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. 6. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. 3. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Sekarang isilah formulir berdasarkan petunjuk di atas. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.